Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliana. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional dari sebelum merdeka hingga sampai pada saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ada perbedaan tujuan berdirinya pendidikan pada masa kolonial dan sesudah kemerdekaan, di mana pada masa kolonial pendidikan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi misi atau kebutuhan para penjajah bangsa. Sedangkan di masa setelah kemerdekaan, tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan sebelum kemerdekaan pertama diselenggarakan oleh bangsa Portugis. Portugis mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk mengajarkan baca, tulis, dan hitung, namun hanya untuk kalangan atas dan bertujuan menyebarkan agama Katolik. Pendidikan yang diselenggarakan bangsa Portugis sudah modern dan mengenalkan huruf Latin. Tetapi, sistem pendidikan bangsa Portugis di Nusantara tidak bertahan lama karena digantikan oleh bangsa Belanda. Bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah kabupaten untuk calon-calon pegawai dan sekolah guru untuk membantu Belanda berurusan dengan masyarakat pribumi. Berangsur-angsur, Hindia Belanda mendirikan sekolah Bumi Putra, hingga akhirnya lahirlah politik etis sebagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk membalas budi. Salah satu kebijakan politik etis adalah edukasi atau pendidikan yang diresmikan pada tahun 1901. Diresmikannya politik etis pada awal abad ke-20 membawa harapan besar bagi perubahan dan perbaikan sistem pendidikan penduduk pribumi. Harapan semua kalangan dapat mengayam pendidikan agar terbebas dari belenggu kebodohan menjadi impian utama. Namun, dalam prakteknya tetap disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Hindia Belanda. Mulai dari lahirnya organisasi Budi Utomo yang menekankan pada kemajuan bidang pendidikan. Organisasi ini menganggap bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk memajukan bangsa, diikuti dengan berdirinya sekolah Kartini yang menjadi tonggak munculnya emansipasi wanita dan kesetaraan wanita di dalam pendidikan, hingga lahirnya sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi yang tidak didapatkan seperti priayi atau orang-orang Belanda. Ki Hajar juga mengajarkan pendidikan bersifat memerdekakan manusia. Pendidikan dijadikan wadah untuk memiliki otonomi dalam berpikir, mengambil keputusan, hidup bermartabat, dan memiliki mentalitas yang merdeka dalam belajar. Sehingga pendirian sekolah taman siswa menjadi tonggak dalam penataan pengembangan sistem pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ki Hajar Dewantoro juga menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini bermaksud agar segala urusan peradaban dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya. Ki Hajar Dewantoro juga memberikan nasihat agar mendidik anak-anak bangsa dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan isi dan bentuk kondisi lingkungan. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan dan pengajaran yang diberikan sesuai dengan era zamannya agar anak-anak dapat mengikuti perkembangan zaman. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentu sesuai dan sejalan dengan program pendidikan yang diusung saat ini, yaitu pendidikan dengan pembelajaran paradigma baru atau program kebijakan Merdeka Belajar. Program ini dilaksanakan untuk menghapus belenggu pendidikan yang berorientasi pada nilai, yang membebani peserta didik dan proses pembelajaran yang monoton, berpusat kepada guru. Program ini menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada kemerdekaan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran akan bermakna, berkualitas, dan memberi rasa aman. Nah, refleksi saya dalam materi perjalanan pendidikan nasional ini yaitu setelah mempelajari perjalanan pendidikan nasional dari sebelum dan sesudah kemerdekaan, beserta tokoh-tokoh penting dalam pergerakan pendidikan, saya sadar bahwa pendidikan adalah pondasi utama suatu bangsa.
Melalui pendidikan, nilai budaya dan karakter bangsa dapat dilestarikan menjadi kepribadian bangsa. Penanaman nilai-nilai budaya dan karakter melalui pendidikan pada akhirnya akan memunculkan identitas dan jati diri bangsa. Dalam hal ini, profil pelajar Pancasila merupakan dasar utama yang perlu diimplementasikan secara menyeluruh dan mendalam dalam jiwa generasi bangsa. Kemudian, untuk dapat menyelaraskan tujuan pendidikan nasional dengan tindakan yang akan saya lakukan menjadi seorang guru diantaranya yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik untuk dapat merancang pembelajaran yang terdiferensiasi. Karena setiap peserta didik itu unik dan unggul pada potensinya masing-masing. Yang selanjutnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang peserta didik agar berpartisipasi aktif baik dalam ataupun di luar kelas. Oke, sekian refleksi dan kesimpulan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.